Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas berkat rahmat-Mu di pagi hari ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dengan syukur dan sukacita. Kalau hari ini Tuhan, sebelum kami akan memulai segala aktivitas kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Allah yang kami dengar bukan hanya sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, dengan segenap hati. Dalam peneguhan sidi di gereja, bagi para katekisan atau peneguhan unit-unit misioner, juga peneguhan dalam jabatan diaken, penatua, dan termasuk pendeta, ada rumusan pengakuan yang dinyatakan dan diucapkan dengan lantang. Ya, dengan segenap hati. Itulah jawaban iman seseorang yang mengaku percaya, serta bersedia untuk berjanji kepada Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya, dan terutama dalam kehidupan pelayanannya. Mengaku percaya kepada Yesus Kristus dengan sedia melaksanakan semua kehendak Kristus, itu adalah sebuah janji yang harus diwujudkan dalam berupa ketaatan dan juga dalam berupa kesetiaan. Dan itu memang sering kita dengar. Kalimat ya dengan segenap hati. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah seiring dengan bagian waktu yang terlebat, pengakuan atau kesediaan atau janji tersebut diwujudkan? Ada banyak faktor memang yang mempengaruhi atau kendala yang menghadang ketika kita harus mewujudkan janji tersebut. Ada banyak masalah berupa kegagalan, ada banyak ketidakpuasan, ada rasa putus asa, ada rasa kekecewaan, ada rasa amarah yang mungkin dihadapi dan dialami. Dan itu bisa saja terjadi karena memang pada dasarnya kita adalah manusia yang sering merasa tidak puas, atau merasa tidak cukup atas apa yang telah kita peroleh atau atas apa yang telah kita lakukan. Padahal dalam banyak hal kita selalu berdoa, kita selalu meminta pemohonan pimpinan Tuhan dan penyertaan juga hikmat Tuhan. Jika kita mau telusuri lebih jauh, secara jujur harus diakui bahwa terkadang kita kurang percaya diri. Atau kita justru hidup di dalam kekecewaan dan keputusasaan. Sehingga kalimat iya dengan segenap hati itu agak sulit untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga dalam pelayanan kita. Pesan dari Efesus yang menjadi pembacaan kita hari ini menjadi penting Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Dalam rangka kita mengingat kembali akan janji yang telah kita ucapkan itu. Bahwa ketika kita mengaku percaya, bahwa kita mengimani Yesus dalam kehidupan kita, itu artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita menyerahkan apapun yang kita miliki. Kita menyerahkan seluruh apa hal yang ada dalam hidup ini kita peruntukkan untuk Tuhan. Itu artinya dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, itu semua kita peruntukkan untuk Tuhan. Kita harus selalu rendah hati, kita harus selalu lemah lembut, kita harus selalu sabar. Sedangkan juga kita dituntut untuk selalu menunjukkan kasih kepada sesama dan saling membantu. Mengakui ya dengan segenap hati itu berarti mengakui kekuasaan Yesus yang mampu memberi lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan kita harapkan. Walaupun memang tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang sudah terlebih dahulu tadi kita pelajari bersama. Oleh sebab itu, Efesus menjelaskan dan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan janji kita dengan segenap hati itu, kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati.
bukan arogansi atau kesombongan. Kita dituntut untuk meletakkan kesabaran, ketabahan, dan juga ketekunan, sehingga kita tidak menjadi seorang yang pemalas. Kita diajak untuk bertenggang rasa, kita diajak untuk mendengar sesama. Tidak egois, kita harus mewujudkan kebersamaan. Itulah makna dari kalimat "ia dengan segenap hati" yang pernah kita ucapkan. Karena bagi Tuhan, ketika kita sudah mengucapkan "iya" dengan segenap hati, itu sifatnya tidak sementara, tapi selamanya. Walaupun ada tantangan, walaupun ada permasalahan yang mungkin kita temui dalam kehidupan ini, terutama dalam pelayanan kita, yang membuat hati kita mungkin goyah, yang membuat kita sulit untuk mewujudkan janji "iya" dengan segenap hati itu. Tetapi jikalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah mengucapkan itu dengan hati yang sungguh, percayalah Tuhan beserta dan memampukan kita. Selamat untuk melayani dengan segenap hati. Selamat untuk menjadi orang-orang percaya yang mampu mewujudkan dengan segenap hati itu di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengingat bahwa kami telah mengucapkan "iya" dengan segenap hati di hadapan-Mu ketika kami mendapatkan peneguhan sidi atau ketika kami dipanggil Tuhan untuk menjadi penatua dan diaken. Kalau pada hari ini Tuhan mungkin ada banyak tantangan dan permasalahan yang membuat kami sulit untuk mewujudkan kalimat itu dalam tindakan-tindakan nyata kami sehari-hari, kiranya pertolongan Tuhanlah yang membantu dan membimbing kami. Sehingga biarkanlah lewat firman-Mu ini, di mana kami harus terus meletakkan kerendahan hati kami, kesabaran kami, ketekunan kami, sehingga kami bisa mewujudkan janji kami di depan-Mu itu, bukan lewat kata-kata kami, tapi juga dengan perbuatan kami. Dan kiranya dalam hari ini sampai hari yang ke depan, sampai dengan Maranatha, kami mengingat terus janji kami itu, dengan segenap hati kami akan memberikan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih dah Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memulai hari ini, dan biarkanlah tangan pertolongan Tuhanlah yang menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.